Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak dengan gurame. Cakep. Yang kompak biar rame Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Mukmin Mustafa Rais, ya samping saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Khaliq Qori. Kita Bapak Ibu para calon tamu Allah yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu biar enak bisa ke sini melihatnya, Pak. Takut pegel nanti. Bisa dirubah kursinya. Kursinya boleh dirubah di hadapan ke depan. Nah, itu. Ya, baik Bapak Ibu. Ada nyaman semua? Baik. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan manasik, saya menyampaikan amanah dari Ibu Irma sebagai owner kami di NR Agro. Pertama-tama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang telah mempercayakan pengurusan keberangkatan ke Tanah Suci lewat NR Agro. Mohon doakan kami, semoga semua urusan kami dimudahkan Allah, Bapak Ibu, sehingga sampai di Tanah Suci dengan selamat, di sana juga lancar menjalankan ibadah, dapat kembali lagi ke Indonesia dalam keadaan sehat selamat dengan membawa ibadah umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelayanan kami ada hal yang kurang berkenan sejak pendaftaran, pelaksanaan manasik, makanan yang kami hidangkan, perjalanan ke Tanah Suci, pelayanan di 2 Tanah Suci, dan sampai kembali ke tanah air. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan manasik, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat guna menuju Tanah Suci sebagai bekal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga Bapak Ibu mendapatkan ibadah umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Perbaiki hati, monggo belum berangkat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa bekalnya? 3 ini. Akidahnya harus benar. Akidah yang benar menghasilkan iman yang kuat. Kalau iman yang kuat, niatannya jelas lillahi ta'ala. Sebab perintahnya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji umrah semata-mata karena Allah. Maka ketika niat labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang. Untuk siapa? Allah. Tuh, lurus. Ayo, labbaik Allahumma labbaik. Yang semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tolong ini janji, jangan bohong. Benar-benar untuk Allah. Tuh, maka taga itu artinya menyambut panggilan.
Panggilannya perintah umroh, maka dijawab labbaik, aku datang ya Allah. Jangan bohong, Allah tahu yang datang untuk Allah. Tuh datang untuk beli sejadah, datang untuk beli emas, datang untuk beli konten, datang untuk beli coklat. Bukan nggak boleh, jangan jadi tujuan. Tujuannya lillahi ta'ala. Tuh, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku penyembah panggilanmu, tiada sekutu bagimu, gak ada niatan lain. Hanya ingin ridhomu ya Allah. Allah tahu. Wah, di sini ada berapa orang Ustaz? Ada 49. Allah tahu niatan yang 49, termasuk niatannya Ustaz Mukmin. Allah tahu. Allah tahu. Kalau lemah, ingat cirinya pasabatoh, sampai di sana gak bisa menikmati lezatnya ibadah. Nah, orang lain jam 3 udah bangun, dia boro-boro, malah nunggu azan. Udah azan aja susah masih. Kenapa? Memang sekali lagi dari awal gak ada niatan itu. Orang lain 3 jus, ini 3 jus, ya. Jus tomat, jus sementara Al-Quran lewat terus, baca satu ayat, dan ngantuknya berat banget, ya. Kenapa berat banget? Malamnya main HP, gimana bisa ngantuk tuh? Ya nggak segera tidur. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, jangan dipuji itu. Wa ni'mata, segala nikmat, jangan merasa punya kita. Lakawal kul, segala kuasa milikmu tuh. Nggak ada kehebatan kita. Merasa hebat berangkat umroh. Yang ngasih rezekinya Allah, ngasih sehatnya Allah, nyelamatin sampai di sana Allah. Bisa bergerak kita dari Allah semua. Lalu kita ingin dipuji, berarti ingin merampas hak Allah. Nggak diterima ibadah kita. Kalau riya, gagal. Ya. Kalau kita lillah, maka capeknya, maka infaknya, capeknya, kurang tidurnya, sakitnya misalnya, di sini semuanya, semua menjadi ladang amal. Semakin banyak amal, sekaligus dosa udah pasti dibersihkan dengan amal itu. Tuh, makin hebat amal, makin bersih dosa. Makanya nikmat kalau nggak punya dosa, lega di sana, enak. Gitu Bapak Ibu, ya. Innal hamda wa ni'mata laka la syarikalah, tiada sekutu bagimu. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Terasa enggak di hati aku? Ya Allah, aku penuhi. Ya Allah, aku ini ahli nurul haq. Ya Allah, aku datang. Ya Allah, dengan segala beban dosa dan kesalahan, datang ingin mendapat ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah si ahli yang banyak dosa ini. Aku banyak butuh kepadamu. Aku ingin anak soleh, aku ingin hidup sehat, berkah ibadah, aku ingin husnul khotimah, aku ingin selamat di kubur, aku ingin selamat dari neraka, dan aku ingin masuk surga. Ya Allah, tolong si ahli ini terima. Gitu harusnya. Talbiyah itu sambil mohon ke Allah, takut gak diterima Allah. Ya, baik. Bapak Ibu rasakan. Innal labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, ku datang, gak sekutu bagimu. Kadang-kadang kita kan suka mensekutukan Allah dengan harta, dengan jabatan, dengan merasa hebat. Padahal demi Allah, semua dari Allah. Kadang-kadang ada seorang yang pensiun rasanya hampa, gak ada kerjaan. Padahal demi Allah, rezeki kan bukan dari situ aja, rezeki dari Allah. Asal kita usaha, pasti Allah kasih rezeki. Nah, tapi kadang kita bergantung banget sama jabatan, pekerjaan. Para ibu kadang bergantung pada suami, sehingga seakan-akan yang ngasih rezeki siapa? Suami. Padahal ngasih rezeki siapa? Allah. Demi Allah, banyak yang gak punya suami sukses juga, banyak rezekinya, gitu ya. Nah, ini harus tahu itu, ya. Kemudian la syarikalah, tiada sekutu bagimu.
Baik Bapak Ibu, semoga ini talbiyah bisa dipahami dengan benar agar ini tauhid kita benar. Bapak Ibu, bekal pertama adalah tauhid, iman yang kuat, ikhlas lillahi ta'ala, gak ada riya dan sebagainya, tapi hanya ingin ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah bimbing Bapak Ibu dengan hidayah agar setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan niatnya hanya satu, ingin dapat ridhonya Allah. Insya Allah nikmat, gak ada beban, kosong, enak hatinya. Ampuni ya Allah, aku takut siksa. Ampuni ya Allah, aku takut dapat neraka. Ampuni ya Allah. Ya Allah, aku sudah malas sholat, kadang malas bersyukur, jarang zikir. Minta ke Allah tuh, minta ampun untuk diri kita. Ampuni pula dosa siapa? Orang tuaku. Bayangkan tuh orang tua kita yang menyayangi kita, yang melahirkan kita. Gak ada yang bisa membayar hebatnya rasa sakit ibu kita melahirkan kita. Gak bisa dengan apapun. Nah, maka minta ke Allah, ya Allah, bayarlah setiap kebaikan orang tuaku. Aku belum bisa berbakti, bahkan mungkin aku mengecewakannya, menyakiti hatinya. Ampuni ya Allah, ampuni pula ya Allah. Angkat derajatnya kedua orang tua, wafatkan husnul khatimah. Yang di alam kubur bahagiakan, luaskan kuburnya, tempatkan di Allah. Doa orang tua, lagi tawaf kan hebat, orang tua bahagia. Alhamdulillah, anakku kirim doa, terasa tuh ke alam kubur. Nah ya, doa berikutnya adalah minta supaya bahagia rumah tangga. Jadikan orangku bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak-anakku soleh, si kakak biar lembut hatinya, bagus akhlaknya. Ya Allah, jadikan anakku anak yang berakhlak mulia, mudahkan untuk belajar Quran, baca Quran, mengamalkan Al-Quran, rajin ibadah, rajin takwa. Ya Allah, jadikan anak-anakku nanti kelak akan membawaku ke surgamu. Doa di depan Ka'bah, serius, khusyuk, nangis kadang-kadang. Ya, ketiga, ya Allah, berikan aku iman yang kuat. Betapa lemah imanku, sering berbuat dosa. Ya Allah, kuatkan imanku, kuatkan takwaku. Sesudah ini jadikan aku istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayatku. Nah gitu, ingin husnul khotimah. Putaran ke-5, ya Allah, ya Rabbana, selamatkan aku dan seluruh keluargaku ketika sakaratul maut. Selamatkan di alam kubur, selamatkan di padang mahsyar, selamatkan ketika dihisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu. Putaran ke-6, ya Allah, banyak saudara teman nitip doa, ya Allah, catatannya ketinggalan, ya Allah. Jadi gimana ya Allah, saya bingung. Apa diambil dulu ya Allah ini? Ya Allah, banyak saudara nitip doa, kabulkan sesuai dengan hajatnya. Kau mah tahu hajat mereka. Jangan malah bukunya dibawa, lalu di depan Ka'bah diacung-acung gitu. Oh ya Allah, kata ustaznya, apa itu? Titipan doa Ustaz. Ya Allah, kabulkan ini titipan doa semua. Ya, ada macam-macam. Ya, ada yang bawa buku itu, buku doa, dipegang. Bu, tadi baca doa, baca Ustaz. Lah kok nggak dibuka? Tapi saya baca. Apa doanya? Ya Allah, kabulkan aku yang ada di buku ini. Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya sekali lagi doa dibaca sampai di mana? Di Cengkareng, di Terminal 3 Internasional, di nanti kumpul di depan restoran sate Senayan, khas Senayan. Kumpul di situ Pak. Ya, di Terminal 3, awas jangan 2. Terminal 3, gate 3 atau gate 2 bisa tuh, masuk ke dalam. Ya. Bapak kumpul bersama, nanti ketemu dengan panitia, nanti juga ketemu dengan Pak Ustadz, nanti diarahkan untuk bagasi. Nanti bagasi tas cabin boleh juga dibagasikan Pak, biar nggak repot bawa, boleh dibagasikan. Ya, nanti dikasih label. Nanti di sana di Dubai diambil tuh, ketika keluar tuh, itunya tas kecilnya. Ya, baik, Bapak yang kebutuhannya aja bawa di kantong ke atas, supaya nggak, apalagi yang sepuh-sepuh ya, mendingan tuh dibagasikan ya, itunya tas cabinnya. Tapi kalau mau masukin ke cabin, jangan ada power bank,
harus dikeluarkan power banknya, nggak boleh, nggak bisa dibagasikan. Kalau ada power bank itu tas kita, awas tas besar juga nggak boleh ada power bank, nggak boleh. Power bank harus dibawa ke cabin ke atas. Baik. Kemudian Bapak Ibu, nanti di sana sholat duhur jamak qashar, jamak qashar atau jumatan. Kalau yang sholat duhur, usolli fardhu duhri rakaataini qashran mazmu'an bil asri jam'at takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 2 rakaat jamak qashar dengan asar jamak takdim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, saya niat sholat duhur jamak qashar dengan asar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, niat jamak qashar takdim. Ya, bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran majmu'an bil asri. Ya, jam'a takdimin fardhu lillahi ta'ala. Ya, fardhu lillahi ta'ala. Baik Bapak Ibu. Kemudian naik ke pesawat. Nanti dibimbing sama Ustaz ya. Nanti di pesawat duduk baca doa. Awas, kadang di monitor itu banyak film-film yang kurang bagus. Kalau ditonton kurang bagus. Kasihan kalau Ustaz di belakang kita, kan Ustaz juga ngintip jadinya. Film apa itu, jadi penasaran juga nonton. Baik, sampai di Dubai nanti turun ikutin arahan Pak Ustaz. Ayo Bu, kompak ya, jangan bisa-bisa. Kalau mau ke toilet nanti bilang dulu. Jangan sampai nanti pas ngumpul hilang 2 ke toilet. Ustaz bingung nyarinya kemana kan? Jadi tolong kalau mau toilet bilang sehingga bisa berhenti dulu semua untuk ke toilet berapa orang gitu ya. Baik, kemudian nanti konsul apa pokoknya harus grup Pak, harus kompak Pak. Jangan merasa sendiri jadinya. Itu yang bikin pusing. Nanti ke bagasi ya, mengambil bagasi keluar dari mana? Dari dari imigrasi. Lalu Bapak Ibu nanti keluar, sudah ada guide ya yang mengarahkan Bapak ke bis. Silakan tuh selama 3 hari di Dubai Bapak Ibu city tour. Tapi jangan lupa Bapak Ibu harus apapun yang Bapak Ibu lakukan yang Allah ridho. Kan ini ingin cari ridho Allah. Ucapan kita, hati kita, jangan ada ucapan yang Allah nggak ridho. Takut kita Allah nggak ridho kita datang ke tanah suci. Jadi tolong saling mengingatkan. Kalau ada yang salah diingatkan supaya tetap dalam ridhonya Allah. Baik, Bapak Ibu jam 10 harus sudah siap-siap. Apa yang dipersiapkan? Mandi sunnah ihram. Jangan lupa mandi sunnah ihram. Niatnya nawaitu ghuslali ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan pokoknya di hatinya saya niat mandi sunnah ihram karena Allah. Kalau Arabnya nggak bisa pakai artinya di hati. Ya, saya niat mandi sunnah ihram. Apa yang dilakukan? Cuci kemaluan, cuci tangan, wudu dulu. Habis wudu, masukkan air ke celah-celah rambut, baru buyur tuh, kepala rata semuanya gosok-gosok, kayak mandi besar. Baik. Kemudian Bapak Ibu udah itu apa ini? Bapak Ibu sudah udah ini, Bapak Ibu pakai itu deodoran. Nah sebelumnya dirapikan bulu ketek, bulu kemaluan dirapikan, kuku yang panjang dipotong, ya sunnah tuh. Kemudian Bapak Ibu udah gitu pakai deodoran agak tebelan, ya. Lama ya. Pakai pengharum boleh, pakai ihram sekalian. Ya, ibu-ibu pakai baju ihram. Bajunya harus tidak ketat. Ya. Kemudian tidak transparan. Ya, pakai baju yang sopan, yang bagus. Kemudian pakai kerudung. Nah, kadang-kadang pakai kerudung ibu-ibu, kerudung dari daerah misalnya agak kebesaran. Kalau ditarik itu ternyata rambutnya keluar, maka pakai ciput. Nah, tahu ciput? Nah, ciput apa? Daleman ya. Kayak kupluk ya, ciput supaya rambutnya ketahan tidak keluar. Lalu ibu-ibu pakai manset. Manset itu sarung tangan. Tolong beli yang ada kaitannya ke jari tengah agar ketika diangkat tidak melorot. Ingat-ingat ya, ada dijual manset. Di sana juga banyak di Bir Ali. Kemudian di Madinah banyak. Kemudian pakai kaos kaki yang agak panjang. Soalnya ibu kadang refleks diangkat tuh kakinya, betisnya kemana-mana, aurat.
Bapak-bapak pakai kain ihram yang benar, nanti dicontohin sama Ustaz. Jangan sampai lagi tawaf putaran ketiga pas nengok udah nggak ada. Musibah besar ya. Mana keseret orang ngejarnya susah. Hati-hati, pakai ikat pinggang. Kalau kurang pendek takut cepat pakai ikat pinggang. Tidak harus ikat pinggangnya seperti itu. Atau yang seperti itu di depan banyak Pak. Silahkan beli ya. Kemudian atau pakai ikat pinggang kita juga boleh yang kulit ya, nanti nggak masalah ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya udah pakai rapi. Menjelang jam 11:30 lah turun, sekaligus bawa kopernya, dibawa ke lobi, langsung ke sholat ke Masjid Nabawi. Sholat apa ibu-ibu? Kan? Sholat apa? Sholat zuhur. Jamak qashar dengan asar atau jamak dengan asar. Bapak Ibu, sholat masuk masjid, sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Berapa rakaat? Ya, mufti kita juga sekaligus menganjurkan kalau mau sholat sunnah ihram di situ, di Masjid Nabawi sebelum sholat zuhur. Nah kita di Bir Ali nanti hanya itu aja, lewat aja, doa apa namanya, niat aja. Kemudian nunggu zuhur, adzan zuhur berkumandang, sholat sunnah qobliyah zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Minimal 2. Kalau mau di sana 4 rakaat lebih hebat, ya. Kemudian Pak Ibu sholat berjamaah duhurnya kan tadi sholat duhur jamaah dengan asar. Duhurnya 4 rakaat dengan imam Masjid Nabawi. Selesai imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Jangan ikut sholat jenazah, langsung berdiri untuk sholat apanya? Asarnya. Kalau jamak saja berarti asarnya berapa rakaat? 4 rakaat. Itu selesai salam keluar langsung ke restoran ya, makan siang. Habis makan langsung kumpul 1:30 sudah di bis untuk berangkat menuju ke Bir Ali. Untuk apa? Mikot. Nah, mikotnya di Madinah Bir Ali, mikot terbaik dari Tanah Haram ke Tanah Haram. Tanah Haram Madinah ke Tanah Haram. Yang lain dari Tanah Halal ke Tanah Haram. Ya, kayak Tanim, Ji'ronah, Hudaybiyah itu Tanah Halal, di luar Tanah Haram. Ini dari Tanah Haram Madinah ke Tanah Haram Mekah. Ini hebat. Ya, Bapak Ibu langsung niat di situ, dibimbing sama Pak Ustaz. Kalimatnya labbaik Allahumma umratan. Nah, sama-sama. Apa artinya? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dan saya berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh niatnya nanti dibimbing sama Allah. Habis niat terkena kewajiban, wajib dalam umroh. Apa? Wajib menjaga larangan ihram. Selain ihram, untuk laki-laki satu nggak boleh berpakaian yang berjahit, jadi hanya 2 helai kain ihram saja. Dan Ustaz kan nggak bisa periksa satu-satu, sudah Pak? Nah, mungkin jadi harus sudah masing-masing. Maka saya bilang lebih bagus dicopot dari hotel, dari hotel ke situ cuma setengah jam. Ya paling semeriwing aja karena AC kan, nggak apa-apa. Ya, daripada lupa, nanti kalau lupa kena dam, ayo bayar dam, harus bayar denda. Ya, tidak boleh memakai penutup kepala kayak peci, tidak boleh pakai alas kaki yang menutupi mata kaki, pakai sendal yang terbuka mata kaki dan tumit, nggak boleh pakai kaos kaki walaupun dingin. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Pakai 2 helai kain ihram. Ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan. Untuk semuanya tidak boleh lagi berwangi-wangian. Jadi selama berihram sampai tahallul nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai gosok gigi pakai odol, nggak boleh pakai tisu harum, nggak boleh pakai yang harum-harum, pelembab harum, lipstick yang harum, nggak boleh. Deodoran harum, tinggalkan yang harum, tidak boleh bertatoyub, berharum-haruman. Jadi boleh sabun asal tidak harum. Boleh tisu asal tidak harum. Yang harum tinggalkan selama berihram umroh. Tidak boleh mencabut mencukur bulu-bulu. Bulu apa saja?
bulu kepala, bulu hidung. Ini sambil talbiyah, labbaik Allahumma. Iseng nyari uban. Nggak boleh, kena lapor. Ustaz, tadi saya nyabut bulu hidung. Ya, adapun rontok sendiri tidak apa-apa. Nggak boleh menggunting kuku. Tidak boleh menggunting kuku, ya, tidak boleh. Kemudian tidak boleh mengganggu pepohonan, memetik, merusaknya. Tidak boleh membunuh binatang buruan. Tidak boleh fala rofasa, tidak boleh berkata kotor, jorok, kata-kata yang berhubungan dengan hubungan suami istri. Hati-hati, nggak boleh bercanda. Nggak boleh wala fusuq, tidak berbuat dosa. Berbuat fasik, termasuk ngomongin orang. Pak, itu teman saya cerewet banget loh Pak. Kata suaminya, ibu lagi ihram. Pak, astagfirullah. Ya, tapi iya loh Pak, orangnya cerewet banget loh Pak. Kata suaminya, yang mana sih orang? Lu ingin tahu juga. Hati-hati, jaga musuh, fasik, gak boleh berbuat dosa. Ya, kemudian tidak boleh menikah. Walau tidak, nggak boleh adu mulut berantem. Awas, kadang adik kakek suka iseng-isengan. Nah, nggak boleh. Yang satu isengin berantem akhirnya. Nggak boleh, hati-hati. Nggak boleh ibu berantem sama anak-anak. Nggak boleh, ya. Semuanya harus jaga. Jangan sampai jeda. Nggak boleh menikah. Nggak boleh jadi sakti tinggal. Nggak boleh berhubungan suami istri selama dalam berihram umroh. Sepanjang perjalanan dari Madinah bertalbiyah. Nih kadang-kadang dari Bisma talbiyah dipimpin Ustaz. Nanti kalau sudah di kereta nggak ada talbiyah, padahal tetap sunnah talbiyah. Terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Terus nggak berhenti. Sampai kapan berhentinya? Sampai melihat Ka'bah. Terus sampai melihat Ka'bah, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak talbiyah nanti di kereta karena nggak ada yang mimpin. Padahal tetap sunnah talbiyah. Sampai di Mekah tadi, ya, naik lagi bis, talbiyah lagi tuh. Ustaz ngasih tahu hotelnya ini, tempatnya ini, programnya ini ya. Sampai nanti jam 9 ya. Biasa jam 9 kumpul untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i. Sekarang yang harus tahu syarat sah tawaf. Gak sah tawaf, gak sah umroh. Sebab apa? Ada 5 rukun umroh. Kalau salah satunya gak sah umrohnya. Satu, niat ihram tuh rukun Pak. Niatnya harus lillah. Kedua, tawaf, tawafnya harus benar. Ketiga, sa'i harus benar. Keempat, tahallul. Kelima, tertib. Apa itu tawaf Pak? Bapak-bapak Bu. Apa itu tawaf Pak? Apa? Apa itu sa'i Bu? Berada di kecil. Tawaf di mana Bapak Ibu? Di Ka'bah. Berapa putaran? Dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Berakhir di mana? Ya, ini Hajar Aswadnya mana Ustaz? Nah, ini Hajar Aswad sudah turun ke bawah ini. Ini Hajar Aswad. Dari sini. Dulu ada garis coklat, sekarang udah nggak ada. Ya, memulai dari sana Hajar Aswad. Kemudian ini rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani. Ada 4 rukun. Rukun itu sudut. Ya, sini sudah. Sini namanya multazam antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad. Ini tempat doa paling hebat di sini. Coba Bapak mendekat ke sini. Hati beda, nangis. Coba ke sini, dekat sini, aduh hati beda Pak. Ibu-ibu beda. Saya sering Pak Ibu, Bu doa di sini. Nangis di sini. Ya, kalau nggak nangis tuh heran saya. Ya. Ini namanya Hijri Ismail. Sholat di sini sampai dengan sholat di dalam Ka'bah. Sekarang nggak susah Pak. Diatur waktunya. Kita kadang-kadang nggak tahu jadwal yang untuk ibu-ibu laki-laki ini. Ya, baik. Ini rukun Yamani. Nah, dari sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini baru rukun Hajar Aswad. Baik, 4 sudut. Diputeri. 1 putaran dari sini sampai ke sini 1 putaran namanya, ya. Baik, Bapak Ibu. Kemudian harus menutup aurat. Harus punya wudu. Kalau nggak punya wudu nggak sah. 1 selamat, 2 selamat, 3 selamat, 4 mules, 5 keluar.
Nah, simulus itu mau bunyi atau tidak keluar batal wudhu. Nah, gimana caranya? Di sana sekarang sudah ada tempat wudhu. Nanti dia arahkan sama Pak Ustaz. Mudah-mudahan sih nggak ada yang batal ya. Kalau udah ada berarti wudhu kembali terusin 5, 6, 7. Ya kalau bakal di 5 dari 5. Jadi yang 1 sampai 4 sudah sah namanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Ka'bah sebelah kiri kita. Jadi sebelah kiri. Makanya jangan sambil selfie. Subhanallah walhamdulillah. Ka'bahnya dibelakangi jadinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh nempel di Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Kemarin lagi penuh padat saja. Kita tanggal 1 Januari, waduh penuh banget. Tanggal 4 saya tawaf sa'i penuh sekali. Ya. Jadi kalau penuh itu Pak enak, nggak usah jalan juga jalan sendiri ke dalam. Aduh. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, jadi itulah syarat sahnya tawaf. 1 punya wudhu, jadi harus suci dari hadas, yang haid belum bisa ikut. 2 menutup aurat. 3 memulai dari sudut Hajar Aswad. Berikutnya 7 putaran dengan yang akhir, 7 putaran dengan yakin berakhir di sudut Hajar Aswad. Di Ka'bah sebelah kiri kita, tidak nempel di Ka'bah, di luar Ka'bah. Tolong diingat-ingat. Nanti Bapak Ibu mungkin tawaf sunnah, ya harus tahu caranya. Habis itu kemudian Bapak Ibu sa'i, ya sa'i adalah hukumnya rukun, ya. Jadi Bapak Ibu sampai di sana, kumpul itu di lantai di lobi, berangkat sudah dalam keadaan punya wudhu, langsung menuju ke Ka'bah. Langsung menuju ke Ka'bah sudut Hajar Aswad. Awas, harus lurus dengan sudut Hajar Aswad. Sini. Mana? Nah, ini Bu. Kadang-kadang Ustaz itu sudah di depan, Bu. Ustaz kan mimpi di depan. Ayo Bapak Ibu, kita beristilah. Lihat Ka'bah, kita acungkan tangan sambil baca Bismillahi Allahu Akbar, lalu dikecup. Sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar. Nah gitu. Jangan ketukal kisbah. Bismillah Allahu Akbar. Tapi ini dulu Bismillah Allahu Akbar baru kecup. Ya, ingat ya. Nah, Ustaz sudah di depan, yang di belakang jangan ikut-ikutan. Kan belum sampai ke sudut Hajar Aswad. Tunggu sampai lurus dengan sudut Hajar Aswad baru angkat Bismillah Allahu Akbar. Gitu. Walaupun Ustaz sudah, kalau kita belum lurus ya jangan diikut. Ingat ini. Ya, banyak yang suka ngikut padahal belum sampai di sudut Hajar Aswad. Ya, jadi sudut Hajar baru angkat tangan Bismillahi. Maka Ustaz sekarang 3 kali ngucapin tuh. Ayo Bu, yang depan Bismillah Allahu Akbar. Maju lagi Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nah, udah semua kita lanjut. Gitu. Putaran pertama kita muter sambil baca tasbih, takbir, tahmid dan doa. Subhanallah walhamdulillah. Terus sampai di rukun Yamani. Sini Ustaz bilang Bismillah Allahu Akbar, tidak dikecup. Cuma Bismillah Allahu Akbar, tidak dikecup. Maksudnya jangan dikecup, bukan malah ngikutin tidak dikecup. Ini semua ngikut apa kata Ustaz. Kayak beo Bismillah Allahu Akbar, di situ nggak usah dikecup maksudnya. Ya, baru doanya Rob sama-sama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat itu ngikut. Dan ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Kami itu bapak dan keluarga dan anak dan orang tua. Wa adhilna jannata ma'al abrar, yaitu ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu beserta orang-orang yang baik. Yang enggak baik mah ada surga. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Baca tuh. Sampai di rukun Hajar Aswad, angkat lagi Bismillahi Allahu Akbar, kecup lagi, muter lagi doa berikutnya. Sampai di rukun Yamani, Bismillah Allahu Akbar, Rabbana atina. Nah itu dilakukan berapa kali? 7 kali dan selesai harus melewati Hajar Aswad. Selesai keluarnya, jangan keluar sebelum Hajar Aswad. Nggak sah tuh berarti putaran ke-7. Habis 7 putaran Bapak Ibu, langsung kita mencari tempat buat doa dan sholat ba'da tawaf. Tuh, cari tempat. Harus sabar. Kadang-kadang Ustaz di sini. Padahal itu susah beloknya. Udah susah beloknya, udah padat. Kita bawa ke tempat yang kosong biar kita nggak susah untuk sholat bersama.
langsung ke tempat, langsung doa doa ba'da tawaf, diaminkan atau diikuti. Udah gitu sholat sunnah ba'da tawaf. Berapa rakaat, Bu? Berapa rakaat? Rakaat pertama sunnah baca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Dalam sujud perbanyak doa. Fa'aksirud du'a. Kata Nabi, jarak hamba dan Tuhan itu paling dekat ketika sujud. Fa'aksirud du'a. Banyak tuh doa ketika sujud. Nangis. Ya mohon, minta kepada Allah. Bukan hanya sujud akhir, dari sujud awal juga boleh doa terus. Minta doa. Udah gitu habis sholat doa lagi, baru kita minum air Zam-Zam. Kadang suka ada acara apa, Ustaz? Foto bersama, ya. Untuk kenang-kenangan di situ bersama dulu, baru kita bubar menuju ke tempat sa'i. Rukun berikutnya sa'i. Sa'i dilakukan apa? Syarat sa'i satu, dilakukan sesudah tawaf. Was, nggak ada sa'i ujung-ujung sa'i. Jadi sa'i sesudah tawaf. Kedua, sa'i dilakukan di mas'a, di tempat sa'i. Sofa, Marwah. Diawali di sofa. Dengan 7 kali perjalanan Sofa Marwah dihitung sekali. Wah, ada yang dihitung kayak tawaf, Sofa Marwah Sofa, baru dihitung sekali. Selamat gempor namanya. Itu Sofa Marwah sekali. Nanti dari Marwah kembali ke Sofa jadi 2 kali perjalanan. Jadi 7 kali perjalanan diawali dari Sofa, berakhir di Marwah. Kalau berakhir di Sofa salah berarti. Harus ke 7 itu di mana? Di Marwah. Itu ya, jadi pertama kita naik bukit Sofa, menghadap ke kiblat, pimpin Ustaz. Allahu Akbar. Abda'u bima badallahu wa rasul. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nah, seterusnya. Baca takbir, Allahu Akbar. Baca la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha wahdah, anjaza wahdah wa nasra dan seterusnya. Turun ke bawah. Dapatlah lampu hijau. Nih, lampu hijau. Nah, ketika masuk lampu hijau, yang bapak-bapak sunnah berlari-lari. Bapak-bapak, ibu gak sunnah. Jangan malah ngajak balap lari. Ayo Pak, bapak mah ngajak olahraga Pak. Jadi sekarang orang lain belum ke depan. Bapak ini kegendutan. Nah. Ayo, bacanya Pak. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Kalau wasol innaka antallahul a'azzul akram. Nah, baik. Itu dibaca. Selesai, biasanya 2 kali baca. Ada yang kayak rocker. Rabbighfir warham, ada. Masya Allah, Allah kan maha peka. Jangan terlalu kenceng. Kadang pakai apa tuh? Speakernya itu pakai bekas aqua. Warham, ada macam-macam lah. Aneh-aneh pada sana. Ada teriak-teriak, Masya Allah, teriaknya orang Indonesia itu. Ya. Dulu sempat tuh yang teriak ditangkap tuh. Dulu sempat Pak, yang teriak sebab yang lain mungkin protes. Rombongan kita itu serem Pak kalau udah teriak-teriak semua. Gimana pimpinan di atas? Robek, warham. Saya pernah pasukan pompa. Dia bilang, Robek, warham, wahu. 20 orang Pak, rampus man. Jalannya juga kecil. Ternyata itu polisi Pak. 25 polisi dan komandannya. Selesai saya seumur hidup Pak baru bawa jemaah yang kompak. Kami polisi Ustaz, ada komandan. Kalau saya nggak kompak dimarahin komandan. Cuman pas amin Pak, pas amin jangan begitu. Salah itu aman artinya. Amin jangan amin, itu artinya aman Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, selesai di Bukit Marwah. Kumpul sekarang bisa kumpul di situ, keluar Pak, ke pintu Marwah, ke sebelah kanan, ngumpul di dekat WC. Di situ kita ngadep ke kiblat, doa, Allahumma taqabbal minna wa 'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika ina wa 'ala tariqika la taqina wa 'ala iman wa lisan al-kam jami'an dan seterusnya. Baru tahallul.
Tahallul Bapak Ibu, tahallul itu bapak-bapak sunnah botak bapak-bapak. Bapak mau botak apa gunting aja? Nah, ya. Siapa lagi yang botak? Awas, bandingan 3:1 Pak. Rahmat yang dibotak 3 kali lipat yang digunting saja. Bapak botak apa gunting? Ya terserah, jangan kepaksa ya. Ada cuma Ustaz, saya sih maunya botak tapi takut diledek cucu ntar pulang disebut Ipin Upin katanya. Bilang ya udah Pak. Pas di situ pas di sana sebis botak semua, tinggal Bapak itu yang belum. Ustaz, barber shop di mana? Ngapain Pak? Mau botak katanya. Nah, ngapain katanya? Tapi Pak takut sebut Ipin Upin. Malu. Nggak usah Pak. Udah nanti disebut Ipin Upin udah nggak dapat pahala Pak. Kalau karena malu nggak dapat pahala. Nggak usah biarin aja apa. Nah, harus lillahi ta'ala. Selesai botak berarti Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah malam itu mungkin malam Jumat ya. Betul malam Jumat ya. Wah, hebat nih semua pilihannya, Masya Allah. Kamis malam Jumat, malam berkah juga ya. Bapak Ibu umroh atau dosa diampuni Insya Allah ya. Kemudian Bapak Ibu kembali ke hotel untuk istirahat. Kadang ada yang ngobrol dulu, ada yang ini, akhirnya keburu subuh. Mending kalau di Masjidil Haram nunggu. Ini kadang-kadang di jalanan sampai di hotel jam 3 udah keburu subuh. Ya, tolong waktu harus sangat disayangkan kalau dipakai yang mubadir. Baik Bapak Ibu, hari itu istirahat, hari Jumat berarti Jumatan. Ibu-ibu juga silahkan Jumatan. Ibu boleh pilih mau Jumatan atau Duhur. Tapi di sana ibu berkah Jumatan di Masjidil Haram. Kalau Jumatan di sana jam 10, kalau perlu setengah 10 sudah berangkat. Kalau ingin cari tempat di dalam. Kalau jam 11 udah kebagian. Paling Bapak Ibu, paling juga di situ tuh kalau mau nyaman yang nggak di masjid, di hotel Mekah Hotel di lantai 3 ada musola yang nyambung dengan Masjidil Haram tuh. Yang bawahnya kan penuh tuh dengan jemaah. Jadi atas itu ada. Kalau kepaksa situ ya. Tapi kalau memang mau yang sempurna ya bapak-bapak harus pakai ihram turun ke bawah. Itu jam 9. Jam 10 mungkin udah tutup tuh ke bawah. Baik Pak, hari itu istirahat. Kemudian hari Sabtu Bapak Ibu city tour ke mana? Ini kan 12 hari. Sabtu city tour umroh kedua. Baik Bapak Ibu city tour dan umroh kedua. Baik Bapak Ibu harus siap pakai istirahat hari Jumat biar hari Sabtu ya bisa city tour dan bisa umroh yang kedua. Umroh kedua Bapak Ibu bisa membadalkan orang-orang yang kita badalkan. Tapi syarat badal sudah meninggal atau tidak bisa berangkat karena sudah sakit parah, boleh dibadalkan. Siapa saja, sahabat, orang tua, kakek, nenek, adik, boleh dibadalkan. Cuman masalahnya satu kali umroh hanya untuk satu orang, nggak bisa satu RT. Nah, jadi kalau umroh badalan hanya seorang, namanya Muhammad bin Hasim, hanya itu. Tidak bisa sama berapa orang. Kalau Bapak Ibu punya keinginan untuk banyak mengumrohkan, bisa dibantu sama para ustadz nanti di sana untuk mengumrohkan yang lainnya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, ini saja mungkin yang sampaikan. Selanjutnya ustadz nanti yang menyampaikan tentang sholat jenazah dan tentang keutamaan yang lainnya. Kemudian ada tanya jawab nanti silakan sama beliau. Saya ada pengajian yang di Maghrib di Kelapa Gading. Jadi mohon ustadz lanjutkan.